buka mata, kulihat indah dunia, ku langkahkan kaki dengan harapan di hati. Trikrama Adiaksa, Satya Adi Wicaksana, setia kepada Tuhan, bertanggung jawab dan bijaksana. Jaksa menyapa, berjalan bersama. Jaksa menyapa, ada di tengah Anda. Sesaat lagi Anda mendengarkan dialog Jaksa Menyapa, kerjasama LPP RRI dengan Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa menyapa, sahabat kita semua. Ya, pendengar, kita akan berdialog ya bersama narasumber kita di Jaksa Menyapa siang hari ini ya. Yang sudah hadir bersama saya di studio adalah Bapak Mujib Syarif SHMH, beliau adalah Kas Intelijen Kejari Sragen. Selamat pagi menjelang siang Pak Mujib. Selamat pagi menjelang siang Ibu. Ya, kemudian yang kedua adalah Bapak Tri Agung Santoso SH, Kasubsi B Intelijen Kejari Sragen. Selamat pagi menjelang siang. Pagi Ibu. Ya, Solo panas Pak. banget. Bagaimana dengan Sragen? Sama juga, 11-12 saja. Tapi kan tetap asri. Nah itu dia. Dan kami tetap berseri ya. Iya, bersama Pak Mujib dan juga saya boleh menyapa Pak Agung atau? Bapak Agung itu. Pak Agung ya. Siap. Ya, okay. Bersama Pak Agung dan Pak Mujib kita akan berbicara ini Pak. Yeah. Satu yang masih jadi penyakit ya, Yeah. atau mungkin masih menjadi sesuatu yang memprihatinkan, yang mungkin membuat masyarakat kita itu entah prihatin, entah marah, entah kecewa ya. Itu adalah masih adanya tindak pidana korupsi. Iya. Nah, kalau kita berbicara tentang tindak pidana korupsi, sebenarnya korupsi itu seperti apa dan kemudian apa saja sih yang masuk dalam kategori tindak pidana korupsi itu? Baik, sebelumnya saya mau menyapa dulu pendengar RRI Pro 1 Surakarta ya. Ya. Baik, selamat siang semua, salam sehat buat kita semua. Pertama, bahwa memang saat ini sudah menjadi penyakit masyarakat dan sudah mewabah sejak era Orde Baru sampai sekarang tahun 2024. Pemberantasan korupsi itu memang menjadi penyakit negara, sehingga memang salah satu yang membuat negara rugi. Kalau mungkin ada beberapa pernyataan disampaikan, seharusnya negara kita ini kaya, seharusnya memang orang-orang tidak lagi bisa ada pengangguran, negara kita kaya. Namun karena memang ada beberapa oknum, baik itu yang ada di pemerintahan maupun yang ada di swasta, yang melakukan tindak pidana korupsi, sehingga itu menggerogoti perekonomian dan keuangan negara. Nah, apalagi yang saat ini ditangani oleh beberapa, khususnya di kami Kejaksaan Agung, ada beberapa perkara besar-besar yang sudah memang ditangani oleh Kejaksaan Agung. Contohnya yang kemarin yang viral itu ada kasus timah yang kemarin yang melibatkan salah satu suami artis terkenal yang konon menurut perhitungan kerugian negaranya sekitar 271 triliun ya. Nah, itu meskipun memang kerugian keuangan negaranya tidak seperti itu Pak, bukan, karena memang ada sisi perekonomian keuangan negara yang nanti perekonomian negara yang dirugikan. Jadi memang harus ada kerugian ekologis, kerugian lingkungan, kerugian yang harus dibiayai oleh negara. Itu terakumulasi sehingga terhitung sekitar 271 triliun. Itu kalau uang semua itu ya wes kebek ini Bu. Uang semua nggak bisa membayangkan. Nah, sehingga memang kita wajib untuk melakukan pemberantasan korupsi itu, sehingga memang mindsetnya kalau dulu memang bagaimana penanganan korupsi itu dari banyaknya perkara yang ditangani. Namun saat ini kita khususnya di aparat penegak hukum, baik itu kejaksaan, kepolisian maupun KPK, memang diarahkan lebih selama pemerintahan Pak Jokowi ini bagaimana kita menekan, mengantisipasi adanya kebocoran keuangan negara, yaitu dengan metode preventif atau pencegahan yang nanti akan kita sampaikan lebih jauh. Tapi kalau kita bicara masalah definisi Bu, jadi definisi
apa sih sebenarnya korupsi itu? Kalau kita ambil definisi dari beberapa pakar, misalnya dari Pak Bahrudin Lopa, mantan jaksa agung, yang mengutip dari pendapatnya David M. Chalmers, bahwa istilah korupsi dalam berbagai bidang yakni yang menyangkut masalah penyuapan. Nah, jadi memang istilah penyuapan ini memang penyakit utama dari korupsi, karena memang di luar negeri itu yang menjadi bentuk tindak pidana korupsi yang paling utamanya adalah penyuapan, bribery. Maka yang menjadi fokus utama itu sebenarnya lebih ke arah penyuapan maupun hal-hal yang untuk memuluskan itu pintu masuk terjadinya korupsi. Kemudian yang berhubungan juga dengan manipulasi di bidang ekonomi dan yang menyangkut bidang kepentingan umum. Makanya ada beberapa hal-hal yang paling potensi sektor-sektor yang rawan adanya tindak pidana korupsi. Apa aja? Yang pertama adalah sektor pemasukan keuangan negara, misalnya dari penerimaan pajak, kemudian dari bea cukai, kemudian ada royalti tambang. Nah, ini yang mungkin kita lagi rame-rame di media. Kemudian ada dana hibah, itu baik itu BUMN, BUMD maupun PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Kemudian di sektor pengeluaran negara itu juga adanya APBN, APBD maupun APB desa. Itu keuangan negara, pengeluaran negara yang memang banyak objek yang dilakukan tindak pidana korupsi. Kemudian di sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah, misalnya pengadaan jalan, pengadaan jembatan, kemudian infrastruktur dan lain sebagainya, itu memang sektor-sektor yang paling banyak menjadi objek tindak pidana korupsi. Kemudian ada di sektor pelayanan publik juga, biasanya itu ada ada pungli, pungutan liar kayak gitu. Biasanya di rumah sakit, di bagian perizinan, kemudian di pelayanan publik di pendidikan. Kemudian itu makanya kan kita lihat ini sering ada pungli-pungli di sekolah yang saat ini oleh gubernur sebelumnya Pak Ganjar kan memang di Jawa Tengah ini harus ada zero, tidak boleh lagi ada pungutan liar di sekolah-sekolah, makanya ada zero pungli di sekolah. Kemudian ada dana hibah maupun bansos. Bansos ini biasanya ada potongan-potongan di desa dan lain sebagainya. Itu tuh juga menjadi objek. Yang terakhir mungkin di sektor kebijakan publik, yaitu ada kebijakan investasi, kebijakan ekspor impor, kemudian ada regulasi dan penganggaran itu yang biasanya menjadi objek tindak pidana korupsi. Nah, nanti mungkin ditambahin kalau di istilah di undang-undang oleh Pak Tri Agung. Iya, monggo Pak Agung. Kalau menurut undang-undang seperti apa ini sebenarnya definisi dari tindak pidana korupsi ini? Definisi terkait dengan tindak pidana korupsi yaitu pada intinya sudah disampaikan oleh Pak Mujib tadi. Tapi kalau kita melihat dari unsur tindak pidananya yang terkait dengan pasal pidananya yang sering diterapkan dalam peradilan pidana tindak pidana korupsi, yaitu di pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pada intinya yaitu setiap orang atau barang siapa ataupun pejabat negara yang dengan maksud melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri ataupun golongannya ataupun korporasi ataupun mencari keuntungan dengan cara melawan hukum, memperkaya sehingga akibat dari perbuatan yang bersangkutan negara dirugikan. Nah, kerugian ini bisa banyak bermacam-macam, tapi pada intinya definisi umumnya adalah keuangan negara. Keuangan negara sebagaimana tadi yang disampaikan Pak Kasintel, Pak Mujib, yaitu bisa bermacam-macam. Ada seperti dalam bentuk uang, kekayaan negara, ataupun dalam bentuk aset, misal tanah negara, ataupun dalam bentuk SDA, sumber daya alam, seperti penambangan timah yang besar-besaran,
akibatnya mengakibatkan kerugian negara, yang dalam hal ini bisa negara kehilangan sumber daya alamnya, timah, emas atau dan lain sebagainya, dan akibat dari perbuatan penambangan tersebut. Misal kita melihat dari segi kasus penambangan. Iya. Saya rasa seperti itu, Ibu. Ya, jadi kalau kita sudah tahu ya definisinya dari beberapa sisi begitu ya, beberapa pandangan dan beberapa pendapat baik dari ahli maupun secara hukum gitu ya. Nah, undang-undang gitu ya. Kan banyak celah tuh Pak. Bagaimana orang tuh akhirnya jatuh ke satu tindakan korupsi. Selain tadi disampaikan di awal Pak Mujib mengatakan bahwa yang namanya suap itu juga bisa menjadi pintu awal terjadinya sebuah tindakan korupsi. Nah, sebenarnya apalagi ini yang bisa, kan banyak tuh kadang-kadang ada pressure juga ini yang bisa jadi ini bisa jadi menyebabkan juga orang secara sengaja atau terpaksa melakukan tindak pidana ini. Sehingga gini, kalau kita ngambil teori ini, kalau kita ada teori, ada namanya Pak Jack Bullock, nah ini salah satu pakar hukum dari Inggris, mengklasifikasikan apa sih sebenarnya yang menyebabkan orang korupsi gitu kan. Jadi setidaknya mereka ada namanya teori, ini kalau dalam universitas Bu ya, kan itu biasanya disampaikan ada namanya GONE teori, GONE. GONE itu jadi greed karena dia serakah. Jadi corruption by greed karena memang orang-orang ini serakah. Ibaratnya seperti, mohon maaf, kayak monyet lah. Jadi dia ngambil pakai tangan kanan, pakai tangan kiri, nggak cukup pakai kaki kiri, kaki kanan dimasukkan dalam mulutnya. Jadi padahal misalnya anggaplah pejabat-pejabat atau mungkin pengusaha-pengusaha sudah sukses lah, udah secara material mereka sudah bagus, tapi karena keserakan tadi, corruption by greed, karena memang dia punya keserakahan, karakter itu ya, intern dia ya, karena faktor internal dia sendiri. Terus yang kedua adalah opportunity, karena memang adanya kesempatan di sana. Misalnya dia berada di posisi sebagai bendahara, misalnya kan ada si pelaku ini adalah sebagai bendahara, dia tiap hari ngurusin uang, misalnya uang kantor, anggaplah misalnya uang kantor, kemudian merasa aman, ada celah-celah, peluang-peluang yang sehingga dia bisa melakukan korupsi, atau mungkin sebagai kepala kantor misalnya, ini uang ini harusnya digunakan untuk kepentingan operasional A misalnya. Tapi karena ada celah, nanti saya pakai untuk kepentingan pribadi, untuk beli handphone baru, untuk beli mobil baru, atau mungkin buat nikah lagi misalnya kan. Sehingga memang karena ada peluang tadi. Kalau kita lihat ada beberapa program TV yang zaman dulu itu kan ada Bang Napi itu kan, hati-hati, kejahatan bukan hanya karena adanya kesempatan, tapi karena adanya niat dari kan itu. Waspadalah gitu ya. Waspadalah. Jadi karena memang ada peluang di sana. Terus yang ketiga itu faktor apa sih sebenarnya? Terus yang ketiga karena needs, corruption by need, karena memang dia butuh, tapi memang tidak bisa menjadi pembelaan ya, artinya karena dia butuh, utangnya akeh misalnya, banyak kebutuhan, banyak keinginan, anaknya banyak, kemudian karena dia merasa nggak cukup, gajinya setiap bulan dipotongnya banyak, sehingga dia harus melakukan korupsi karena ada peluang tadi itu, ada kesempatan dia melakukan korupsi. Gitu ya. Karena merasa tidak cukup. Nah, tapi kembali lagi pada masalah kebiasaan atau gaya hidup. Dia memenuhi kebutuhan atau untuk keinginan atau yang sifatnya hanya untuk hura-hura. Maka sebenarnya nggak bisa menjadi pembenaran, tapi setidaknya klasifikasinya karena dia butuh, karena dia ingin atau dia melakukan korupsi itu karena memang kejepit lah di posisi kejepit secara ekonomi. Terus yang terakhir karena exposure, karena adanya pengungkapan, karena memang melihat temannya kok bisa ya sama-sama golongan 3A misalnya, dia sudah bisa punya mobil tapi saya kok tidak bisa. Nah, itu setidak-tidaknya kalau kita lihat secara apa sih sebenarnya penyebab-penyebabnya kurang lebih di 4 teori itu, tapi setidaknya yang pasti kalau secara internal itu ya pasti lemahnya iman, kemudian adanya ketidakjujuran, kemudian rasa malu yang kurang, kemudian pola hidup yang konsumtif, hedonis, tamak. Nah, itu kemudian adanya aspek sosial keluarga yang menuntut keinginan untuk jalan-jalan ke luar negeri lah, membeli barang-barang branded lah sebagainya, teman pergaulan itu yang mempengaruhi secara internal maupun secara eksternal. Misalnya aspek politis misalnya. Nah ini nih kalau boleh saya kasih gambaran kepada di desa ini Bu,
kenapa sih banyak kepala-kepala desa yang melakukan yang tersangkut kasus korupsi. Nah, ada beberapa studi Bu di desa itu, kenapa sih kades itu kok banyak yang kena kasus-kasus itu. Yang pertama karena dia cerita, karena kepala desa itu sering dikondisikan sebagai ujung, bukan sebagai ujung tombak dalam pemerintahan, tapi juga ujung tombok. Dalam artian apa? Dia misalnya di desa itu ada nikahan, warganya punya gawe gitu ya. Dia mau tidak mau harus kalau di Sragen itu harus gitu ya? jagung di sana gitu kan. Kemudian anaknya ada keluarganya atau tetangganya atau warganya yang sakit, dia mau tidak mau harus membayar. Dan biasanya harus lebih gitu harus lebih. Karena dia kades. Nah, sementara gajinya segitu-gitu aja. Nah, ada uang dana desa yang besar yang alokasi setiap tahun itu, dana desa saja satu tahun itu 1 miliar. Belum ada ADD, belum dana bantuan, dan dana hibah dan lain sebagainya. Nah, ibaratnya ketika sudah menjadi ujung tombok tadi itu, sehingga menjadi semacam pembenaran dalam tanda kutip untuk melakukan korupsi. Kemudian kepala desa itu biasanya menjadi pundi-pundi partai politik di akar rumput. Nah, ini mau menjelang setelah pemilu kemarin, kemudian ada pilkada, ini biasanya menjadi lumbung-lumbung suara ini. Biasanya dia menerima uang-uang untuk panen untuk politik money politik ini tadi itu. Nah, hal-hal yang demikian ini yang memang perlu kita antisipasi dan perlu kita cegah, dan kita sampaikan hal-hal ini dan kita ada sosialisasikan kepada masyarakat, khususnya kepada perangkat-perangkat desa maupun kepala-kepala desa untuk menghindari hal-hal yang berpotensi penyalahgunaan kewenangan. Iya. Jadi memang posisi-posisi tertentu ini atau kekuasaan tertentu atau posisi tertentu ini, power tertentu ini juga sangat rawan ya untuk tindak pidana ini, karena tadi ada kesempatan, kemudian juga ada pressure tadi ya, ekspresor tadi, kemudian juga ada hal-hal yang lain. Nah, sebenarnya selain dari satu posisi yang dia punya satu kewenangan untuk melakukan sebenarnya punya kesempatan lah, ada kans lah di situ untuk melakukan tindak pidana korupsi selain satu posisi yang dia pegang. Sektor apa saja nih Pak yang sangat-sangat rentan dengan tindakan ini, Pak Agung? Baik Ibu. Ya, yang pertama mungkin yang paling rentan sebenarnya kalau bicara hal tersebut seperti kami ini. Sebagai aparat penegak hukum itu sangat rentan karena dalam kita mempunyai kewenangan dan kita mempunyai kesempatan, sebagaimana disampaikan dengan Pak Mujib tadi, apabila dari diri kita sendiri tidak ditanamkan dengan kejujuran atau kedisiplinan, itu saya rasa akan sangat tergoda, karena aparat penegak hukum itu apalagi yang mempunyai kewenangan dalam mengungkap kasus atau yang punya kewenangan penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di pengadilan, itu sangat rentan dengan ibaratnya transaksi perkara. Itu yang pertama. Itu yang kedua, yaitu bagian pemerintahan, bisa dari pemerintahan pusat, pemerintahan daerah maupun pemerintahan desa. Pemerintahan desa, kalau dalam hal ini saya ingin bicara terkait dengan pemerintahan desa. Pemerintahan desa itu selain daripada ada niat jahat, rata-rata mereka juga terkadang terkendala dengan SDM Ibu. Jadi dikarenakan SDM-nya, misalkan salah satu kepala desa ibaratnya dia menjadi kepala desa sudah umurnya sudah bisa dikatakan sepuh, tua, belum pernah mengurus terkait dengan administrasi pemerintahan atau birokrasi. Nah, jadi belum paham. Itu kadang bisa dimanfaatkan oleh bawahannya. Contoh seperti karena di desa sekarang saya rasa lebih enak daripada zaman-zaman dulu, karena desa sekarang banyak penerimaan terkait dengan uang bantuan ataupun anggaran yang diberikan dari pemerintah pusat maupun daerah, itu sekarang jauh lebih besar daripada dulu. Sekarang seperti ada bantuan keuangan provinsi, terus ada anggaran dana desa ataupun anggaran alokasi dana desa yang
misal kita katakan seperti Pak Lurah yang terpilih tadi, yang biasanya tidak pernah memegang atau mengurus uang banyak miliaran rupiah. Nah, seketika itu melihat uang yang sebanyak itu bisa tergoda. Nah, itu terus terkait dengan selanjutnya mungkin sektor-sektor pelayanan publik itu juga sangat rentan. Iya. Rentannya jenis tindak pidana korupsinya biasanya kalau di pelayanan publik itu terkait dengan gratifikasi dan pungli tadi ya. Mungkin itu, Ibu. Nah, ini tadi berkaitan dengan ketidaktahuan ya. Kalau kasus-kasus yang dihadapi oleh para kades itu, makanya dulu ada, mungkin sampai sekarang masih ada ya Pak ya, pendampingan itu ya dari kejaksaan itu ya. Siap. Ini supaya salah satu tindakan preventif tadinya yang nanti akan kita bicarakan juga ya Pak ya. Ya, oke. Dan kalau kemudian entah dia sengaja, entah dia karena karena ketidaktahuannya, ya kan, bahwa apa yang dilakukan ini adalah satu tindakan korupsi gitu ya, merugikan banyak orang. Kemudian apakah dia dengan sengaja karena tadi sikap-sikap yang dia sangat tamak, serakah ya. Kemudian juga karena pressure entah itu dari lingkungan karena dia merasa malu dengan teman yang tadi harusnya levelnya sama ini. Kok saya nggak seperti dia gitu kan. Nah akhirnya pengen levelnya sama, akhirnya dia melakukan hal seperti itu. Jadi sebenarnya ini keterpaksaan melakukan ini, kemudian kebutuhan yang sangat tinggi gitu ya, entah karena anaknya banyak, entah karena istrinya banyak, atau karena memang lifestyle-nya itu hedon dan lain sebagainya. Nah, tapi apapun juga seperti tadi Pak Mujib katakan bahwa itu tidak bisa dibenarkan sangat tidak boleh dibenarkan. Apapun itu tidak boleh. Iya, karena ancaman pidananya ini juga nggak main-main ya Pak ya. Nggak main-main. Di pasal 2 aja 4 tahun Ibu. 4 tahun. Minimal. Minimal. Jadi kalau kita lihat dari uji unsur pasalnya itu di pasal 2 ayat 1 itu kan ada bunyinya seperti ini. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dapat merugikan keuangan negara diancam dengan pidana minimal 4 tahun dan maksimal berapa? Bisa seumur hidup. 15 tahun. 15 tahun. Namun ada di pasal 3 itu di ayat 2 kalau nggak salah ya. Pasal 3 ada pasal 2 ayat 2 kalau nggak salah itu ada pemberatan ketika memang itu dilakukan dalam kondisi-kondisi tertentu, misalnya melakukan korupsi terhadap uang bantuan untuk bencana alam. Itu bisa dilakukan penjara seumur hidup atau hukuman mati. Misalnya memang ini misalnya ada gempa di Sumatera, kemudian uang bantuan dari pemerintah disampaikan ke sana, kemudian dilakukan korupsi sana. Wah, itu hukuman ancamannya bisa hukuman mati itu, Bu. Karena ini untuk kepentingan rakyat. Tadi ya, rakyat dan karena ada yang sedang tertimpa musibah itu gitu dilakukan juga korupsi. Wah, itu sudah double istilahnya. Jadi yang Covid itu ya, dulu Covid membutuhkan biaya intinya besar. Yang ada yang mengancam keselamatan jiwa gitu ya. Jadi ini hukumannya bisa double porsi gitu ya. Tapi memang untuk ancaman pidana yang korupsi biasa saja pasal 2 ayat 1 tadi 15. Ancamannya adalah minimal 4 tahun dan maksimal 15 tahun. Korupsi yang biasa saja itu kategorinya seperti apa nih Pak? Korupsi yang dalam artian bahwa memang maksudnya kalau tadi kan ada yang luar biasa nih, yang luar biasa memang melakukan objeknya adalah uang bantuan, uang bantuan bencana alam. Nah ini yang biasa nih ya yang dalam artian ya memang anggaran negara, anggaran pemerintah daerah atau anggaran desa itu ya memang kami bukan sebenarnya istilah dalam praktek saja bahwa ini praktek-praktek korupsi yang biasa. Oke, mungkin karena nilai yang dikorupsi juga nggak terlalu tinggi. Gitu ya. Nah sementara kan kita lihat ada kalau kita lihat kan praktek-praktek korupsi ini kan sudah hampir melibatkan seluruh pejabat lah. Bukan hanya pejabat, Bu, bahkan kami yang aparat penegak hukum pun sudah pernah. Juga ya. Kami juga sebagai ada jaksa, ada hakim. Nah, terakhir itu ada ketua KPK yang saat ini mungkin diproses itu yang baru itu kan kemudian juga diproses gitu kan. Nah, dan juga sektor-sektor sosial juga terkena dampaknya. Contoh yang kemarin ditangani oleh beberapa di Kejaksaan Agung itu misalnya ada korupsi Jiwasraya. Nah, itu kan memang
uang asuransi itu, asuransi kok dikorupsi. Ya memang ada, padahal nanti ketika orangnya membutuhkan mau mengklaim asuransi, uangnya sudah nggak ada, kan bingung aja. Yang itu sampai nilainya berapa triliun itu, Pak? Sampai 8 triliun ya, 8 triliun. Kemudian ada PT Asabri juga kemarin. Nah, itu kan untuk pensiunan TNI misalnya kan. Bagaimana kalau ketika mereka sudah pensiun terus kemudian mau mengklaim istilahnya uang hari tuanya, ternyata uangnya habis untuk dikorupsi, kan parah juga nih. Kemudian ada PT Garuda Indonesia, kemudian ada impor tekstil, impor garam, kemudian yang kemarin terakhir minyak goreng ya, waktu ada kelangkaan minyak goreng beberapa tahun yang lalu itu kan dilakukan korupsi juga, kami tangani juga. Impor gula, dan yang terakhir ini yang kemarin PT Timah ini yang, jadi hampir segala aspek, baik mulai dari pungutan liar, dari yang kecil-kecil itu sudah terkena virus korupsi ini. Seperti sel kanker ya Pak ya? Iya, itu susah sekali. Susah jadi dihilangkan. Mau dari sekolah ada pungutan-pungutan yang ibaratnya ya mungkin pemahaman kita kecil, tapi mulai dari kecil itulah mungkin yang bisa bisa menjadi besar ya. Tapi ada yang bilang nggak apa-apa korupsi di penjara sekian tahun, tapi tetap kepulangan nanti keluar penjara masih kaya. Nah, kemudian ada lagi kenapa sih nggak dimiskinkan aja? Atau mungkin sampai ke hukuman yang paling ini ya? Kenapa nggak ada yang namanya hukum mati untuk koruptor? Gimana nih Pak Agung? Terkait dengan dimiskinkan. Jadi ini pun sudah menjadi konsumsi kampanye politik ya kemarin. Di beberapa calon itu ingin mencetuskan atau mengesahkan terkait dengan aturan perampasan aset ya. Sampai sekarang pun karena belum final, belum ketok palu. Ya, harapan kita ya sebagaimana yang Ibu sampaikan tadi, itu mudah-mudahan harapan kita sudah disahkan. Karena dimungkinkan dari nomenklaturnya, definisinya perampasan aset yaitu terkait dengan uang-uang yang hasil korupsi. Itu bisa seperti pencucian uang, apa segala macam. Apapun yang dapat dibuktikan dari hasil dari korupsi nanti itu bisa dirampas untuk negara tentunya. Seperti 271 triliun terkait perkara PT Timah itu kalau dinilaikan dengan harta kekayaan milik para tersangka ini mungkin sudah melebihi daripada harta yang mereka miliki. Tentunya mereka harta yang dia miliki mungkin tentunya akan seluruhnya mungkin dapat dilakukan perampasan. Bisa diambil semua gitu mungkin ya. Tambahan dikit bahwa memang saat ini memang paradigma penanganan perkara yang ditangani oleh aparat penegak hukum khususnya di kejaksaan, kami memang sudah bukan lagi follow the suspect kalau istilahnya, bukan hanya mengejar tersangka atau pelakunya, bagaimana dia menghukum selama-lamanya, enggak, tapi kami pemahaman kami, paradigma kami sudah lebih ke arah follow the money-nya. Jadi bagaimana kita mengikuti kemana uang aliran uangnya. Makanya sekarang ada namanya undang-undang TPPU. Pencucian uang. Meskipun memang belum begitu efektif Bu ya. Jadi memang belum begitu efektif untuk melakukan pemulihan aset atau aset recovery-nya. Namun kami sudah mulai beranjak ke sana. Makanya kemarin ada beberapa, meskipun memang belum bisa mencukupi seluruhnya kan. Pada saat misalnya ada korupsi, kemarin yang terakhir suami artis itu ada beberapa mobil yang disita, kemudian ada beberapa emas, uang dan beberapa dari rumahnya. Tapi memang kami agak kesulitan memang kalau belum menggunakan instrumen perampasan aset yang undang-undang yang baru yang belum disahkan ini. Tapi memang kalau menggunakan instrumen TPPU itu masih ada beberapa kendala. Tapi meskipun kami tetap usaha untuk bisa memulihkan keuangan negara, kerugian keuangan negara itu. Ya, jadi bukan hanya pembuktian kemudian menindak pelakunya, tetapi juga untuk mengambil aset-aset yang kemarin dikorupsi begitu ya untuk negara. Memang itu menjadi prioritas. Goalnya itu ya, itu. Jadi kita dianggap nol ya Bu ya, kalau hanya sebatas kita memenjarakan pelaku korupsi apabila tidak dibarengi dengan hasil pengembalian keuangan negara. Karena tujuan dari penegakan hukumnya itu
mengembalikan kerugian negara. Baik, pendengar, kami buka line telepon di 6380555 ya, dan juga di WhatsApp di 0813900 15525. Kita berbicara tentang pencegahan tindak pidana korupsi ya. Jadi kalau tadi kita berbicara tentang apa toh sebenarnya korupsi itu, kemudian kenapa hal itu terjadi, potensi-potensi apa yang bisa dipakai sebagai celah untuk melakukan tindakan korupsi ini, bahkan apa tuh undang-undang yang akan dipakai untuk menjerat para pelaku, sampai yang tadi menjadi satu satu harapan gitu ya, bahwa tindakan pidana korupsi ini bukan hanya untuk menangkap si pelaku dan memenjarakannya, tapi juga mengambil kembali aset yang dia korupsi begitu ya. Makanya yang kemarin-kemarin kan banyak sekali itu Pak ya, bahwa nggak apa-apa lah, yang penting saya sudah punya aset sekian, kalaupun misalnya harus masuk penjara nggak apa-apa lah, yang penting keluarga masih aman, kemudian keluar juga masih masih jaya gitu kan. Itu mindset penegakan hukum yang sudah kita rubah. Makanya di Kejaksaan Agung ada satu badan atau lembaga baru ya, Badan Pemulihan Aset namanya ya. Pemulihan Aset. Jadi memang ada lembaga baru kami di Kejaksaan Agung yang memang tugasnya adalah untuk ngejar aset, Bu. Jadi memang ada namanya Badan Pemulihan Aset namanya ya. PPA. Jadi di lembaga itu yang bagian dari Kejaksaan Agung itu memang tugasnya untuk mengejar aset, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan itu memang menjadi prioritas kami untuk memulihkan keuangan negara dari beberapa korupsi-korupsi yang besar-besar tadi, yang mulai dari Jiwasraya sampai yang terakhir ini adalah PT Timah itu. Maka tugas mereka ini yang badan baru ini adalah untuk memulihkan bagaimana keuangan negara dirugikan tadi itu. Jadi tantangannya memang masih cukup banyak ya Pak ya, karena harus mengejar sampai ke luar negeri, bahkan di negara yang tadinya tidak punya kerjasama dengan dengan Indonesia gitu ya. Ya, tapi ini satu kerja yang sangat luar biasa. Sambil kita menantikan pendengar kita bersama kita ini Pak Mujib dan juga Pak Agung. Iya, segala sesuatu bisa dicegah sebenarnya. Ya, tapi pada tadi disampaikan sedikit ya Pak Agung ya, bahwa keimanan seseorang, keteguhan iman seseorang ini sebenarnya menjadi satu dasar yang sangat-sangat luar biasa gitu ya. Baik, tapi sebelum dilanjutkan ada yang bersama kita terima dulu. Selamat siang. Ya, halo, selamat siang. Selamat siang, selamat sehat, Mbak. Oh, nggih, yang noyo kah? Mbak Sadikun. Oh, Mbak Sadikun. Nggih, Mbak Sadikun, monggo Mbak Sadikun. Nyuwun pirsa narasumber. Ya. Saya itu ngancur APG Bumi Putra, cucu saya. Ini sudah 3 tahun tidak keluar, terus kita menuntut kemana ya narasumber? Minta tolong dijawab yang padat, singkat. Soalnya umur saya 84. Jadi menerima kata-kata yang terlalu panjang tidak bisa. Terima kasih. Baik, terima kasih. Nggih, Pak Mbah Sadikun di Polan Harjo ya. Nah, korupsi kemudian kalau penggelapan itu sama nggak? Ya, kalau penggelapan itu tergantung objeknya, Ibu. Jadi gitu. Kalau objeknya adalah aset negara atau uang negara, masuknya dalam korupsi. Pasal 8 ya, pasal 8 korupsi itu. Kemudian tapi kalau untuk penggelapan yang objeknya adalah barang milik pribadi, itu nanti masuknya di pasal 378 ya, 372 ya. Nah, nanti di pidana umum, 372 atau 374 KUHP, itu kan nanti masuknya dalam ranah pidana umum. Nanti melapornya ke pihak kepolisian terdekat, nanti tetap nanti kami juga sebagai jaksanya nanti di kejaksaan yang untuk mempersidangkan di persidangan. Jadi seperti kasus yang disampaikan oleh Mbah Sadikun ini sendiri. Kalau gini, tadi kan mintanya kira-kira solusinya gimana? Gini, kami di setiap kejaksaan itu ada namanya bidang datun, bidang perdata dan tata usaha negara. Nah, jadi ini saya kasih solusinya nih, Mbah. Jadi panjenengan di mana tadi lokasinya? Lokasinya di Polan Harjo, Klaten. Berarti masuknya Klaten. Gini, saya kasih solusi, panjenengan datang ke Kejaksaan Negeri Klaten. Di sana ada namanya Jaksa Pengacara Negara. Di sana bisa memberikan pelayanan hukum gratis kepada masyarakat. Mau tanya apa saja, mau konsultasi apa saja, monggo silakan nanti berkonsultasi dengan bidang datun di Kejaksaan Negeri Klaten misalnya. Nanti akan diberikan solusi-solusi apa yang kira-kira ditempuhnya seperti apa, jalan keluarnya seperti apa,
tahapan-tahapannya seperti apa, misalnya kalau misalnya melakukan upaya hukumnya seperti apa. Kami ada namanya bidang datun yang memberikan, jaksa pengacara negara memberikan pelayanan hukum baik kepada pemerintah daerah maupun kepada masyarakat umum. Cuma nanti perbedaannya kalau kita ke pemerintah daerah sebagai jaksa pengacara negara dalam artian memberikan bantuan hukum secara penuh di persidangan maupun di luar persidangan. Tapi untuk masyarakat bisa memberikan konsultasi hukum. Jadi kalau misalnya panjenengan nggak punya, ngapunten misalnya nggak ada uang untuk berkonsultasi dengan pengacara, silakan datang ke kantor pengacara negara di setiap kejaksaan negeri di seluruh Indonesia. Gratis itu ya? Gratis. Oh, tidak dipungut biaya. Mau konsultasi ya. mulai dari masalah pernikahan, masalah ahli waris, masalah cerai, masalah apapun, silakan konsultasi sana. Dijamin apapun gratis. Masalahmu datanglah ke sana. Kalau misalnya panjenengan misalnya males mau ke sana, takut atau misalnya khawatir apa, capek terlalu jauh dari tempatnya, ada juga aksesnya. Bisa melalui online, bisa bertanya secara langsung. Halo JPN namanya. Masuk aja nanti masuk ke googling, masuk Halo JPN, nanti tinggal tentukan masuknya di lokasinya di mana, kabupaten mana, nanti bisa bertanya secara, nanti akan dijawab secara tertulis. Tapi kalau menurut saya sih bagusnya langsung datang ke sana, bisa sambil curhat lah istilahnya, ini gimana sih solusinya gitu. Oh gitu ya. Begitu nih Mbak Santiko, nanti monggo silahkan ke Kejari terdekat ya di Klaten gitu ya. Di seluruh Indonesia ada. Iya, karena beliau ada di Polahan Harjo, berarti nanti ada di Klaten ya. Mbak Sotikon segera follow up ya supaya segera mendapatkan solusinya begitu ya. Ya, baik. Ini ada bersama kita sebentar. Ya, ada Bu Ika Nur di Colomadu. Menyimak dan mengikuti dialog ini sangat menyenangkan ya, dapat pencerahan dan edukasi yang sangat benar dan ujungnya pada manusia sendiri, dan sebaiknya pihak kejaksaan tidak bosan-bosan untuk memberikan edukasi. Jadi pencerahan seperti ini kan sudah menjadi program ya dari kejaksaan ya, bekerja sama dengan RRI gitu ya. Jadi selain kami juga ada namanya jaksa menyapa, di prodi kami juga ada namanya jaksa masuk sekolah Ibu, jaksa masuk pesantren, jaksa masuk sekolah. Jadi kami memberikan pemahaman-pemahaman hukum kepada anak-anak sekolah, kepada santri-santri untuk misalnya dengan tema-tema yang paling up to date, misalnya bagaimana kita penggunaan media sosial yang baik. Kan sekarang semua anak-anak sudah menggunakan gadget ya kan, pasti berhati-hati dalam penggunaan media sosial. Kemudian masalah narkoba, kemudian kenakalan remaja, masalah kenakalan seks bebas dan lain sebagainya. Itu memang kita masuk ke sekolah-sekolah, ke pesantren-pesantren yang memang memberikan edukasi, karena memang tagline-nya dari JMS itu kan kenali hukum, jauhi hukuman. Kenali hukum, jauhi hukuman ya. Jadi memang kenal dulu, tahu ancaman pidananya, aturannya seperti apa, jauhi hukuman. Secara otomatis akan menghindari. Hukum. Sama satu lagi Pak Kasintel, jaksa maksud jaga desa. Jaga desa. Jaga desa ya. Jadi tadi yang sampaikan bahwa kami memang memberikan penyuluhan hukum, kemudian mendampingi mereka, memberikan konsultasi, advice hukum kepada para perangkat desa. Penggunaan bagaimana penggunaan dana desa yang baik, bagaimana pengadministrasiannya ini, bagaimana eksekusi di lapangan, bagaimana pertanggungjawabannya, itu kami berikan pendampingan ke teman-teman desa. Sebelum ke bagaimana sih sebenarnya pencegahan, karena mungkin sepintas sudah ya tadi sudah disampaikan ada beberapa program yang menyasar ke pesantren, ke siswa, kemudian ke desa dan lain sebagainya. Ini juga bersama dengan RRI seperti ini juga salah satu program ini adalah strategi untuk pencegahan sebenarnya ya. Satu aja Pak sebelum ke pencegahan yang lain yang bisa dilakukan dan harus dimengerti oleh orang-orang yang mungkin posisinya ini adalah rentan untuk melakukan tindakan ini. Nah, hukuman bagi orang misalnya gini, Bapak sebagai pihak yang berwenang yang menangani kasus ini. Kemudian ada lagi misalnya orang lain yang mungkin orang awam begitu ya, melakukan tindakan yang sama. Bagaimana posisi hukumnya? Apakah misalnya kalau seorang jaksa melakukan tindakan korupsi padahal dia kan sangat tahu. Berarti orang sudah sangat tahu kok malah melakukan itu gitu loh. Berarti
harusnya lebih berat dong hukumannya. Ya, kalau dalam asas hukum itu ada namanya apa tuh, semua orang di depan hukum sama. Gitu kan. Nah, equality before the law. Jadi memang semua orang punya hak yang sama di mata hukum yang sama. Jadi baik itu mau pejabat mau bukan pejabat, mau itu aparat penegak hukum maupun bukan hukum, sama kedudukannya di depan hukum, sama-sama cara peradilannya sama, cara misalnya dihukumnya pun sama. Bahkan ketika memang misalnya perkara korupsi, justru ada pemberatan itu ketika memang pelakunya adalah aparat penegak hukum. Secara aturan seperti itu, Bu. Jadi memang ada pemberatan. Ada pemberatan. Gitu ya? Kalau karena memang sudah mengetahui ketika misalnya orang biasa, misalnya anggaplah sebagai kepala dinas misalnya melakukan korupsi. Tapi yang ketika ada penegak hukum, aparat penegak hukum, polisi, jaksa, hakim, pengacara dan sebagainya melakukan korupsi, itu sebenarnya ada pemberatan. Ada lebih berat daripada orang biasa, itu ya kurang lebih. Sama sedikit saya tambahkan Ibu. Jadi secara SOP kami juga terkait dengan untuk melakukan penuntutan sebagai jaksa penuntut umum. Jadi tolak ukur kami itu juga besaran uang negara yang dikorupsi itu sudah pasti. Ketika orang yang melakukan korupsi 1 triliun sekian ataupun dengan 100 juta itu tentu beda ya. Dan kami ada SOP-nya di situ. Selain daripada yang dijelaskan Pak Kasintel dari subjek si pelaku sendiri. Jadi besaran nilai yang dikorupsi itu menentukan berat hukumannya. Seperti itu. Mau ada pemberatan enggak jangan korupsi pokoknya. Karena hukuman moral ini ya. Benar. Nah, ini kan yang paling berat sebenarnya ya. Bagaimana penilaian masyarakat ini ya terhadap kita ya. Bahkan anak istri dan seluruh keluarganya pun kan juga terkena imbasnya. Iya, pasti nanti akan setelah misalnya anggaplah sudah keluar pasti akan ada stigma negatif. Betul. Ya. Oh, iki keluarganya korupsi. Anaknya juga pasti mau lulus sekolah ya kan. Nah, ini kan sudah hukum ini sudah luar biasa ya. Nah, kita ke pencegahan Pak sebelum nanti kita akan akhiri dialog kita. Bagaimana sih sebenarnya yang paling efektif ya supaya apa yang kepercayaan yang diberikan kepada kita untuk mengelola satu anggaran ini tidak kepleset gitu ya. Kan ada rambu-rambunya itu. Seperti kalau dana desa itu ada pendampingan dari kejaksaan karena dananya besar. Nah, mungkin bisa dijelaskan untuk pencegahannya. Ada beberapa metode bagaimana kita bisa mencegah korupsi itu, Bu. Jadi yang pertama memperbaiki sistem dulu, sistem. Saat ini memang pemerintah sudah lebih baik untuk memperbaiki sistem sehingga untuk mencegah adanya korupsi. Misalnya contoh dalam perizinan ada namanya OSS gitu kan, One Single Submission. Jadi bagaimana orang dalam mengurus perizinan tidak perlu lagi datang ke kantor. Kalau nanti di sana kan ada potensi-potensi pungli ya, maka bisa langsung mengurus perizinan dari kantor dari rumahnya gitu melalui aplikasi. Nah, sehingga nanti ketika mau dalam waktu sekian menit atau sekian jam sudah bisa langsung keluar izinnya dan bisa langsung mengusaha. Dan itu mungkin sudah dilakukan. Tapi kembali lagi bahwa memang OSS ini adalah sistem, tapi yang mengendalikan tetap manusia. Kadang-kadang dalam beberapa tahapan, dalam beberapa kasus itu ada juga setelah keluar izinnya nanti juga tetap ada permintaan uang dan lain sebagainya. Itu apa namanya kasuistis lah. Tapi secara sistem memang sudah diatur sedemikian rupa untuk untuk mengantisipasi adanya korupsi. Kemudian misalnya di Pengadilan Barang Jasa kita ada namanya proses e-katalog misalnya, e-katalog, sehingga memang diprioritaskan untuk jangan lagi melakukan lelang atau tender lelang kalau untuk beberapa kasus itu dengan nominal tertentu dilakukan dengan metode e-katalog yang cuma nanti dari pihak pemerintah daerah atau di pihak pengguna barangnya bisa langsung membeli semacam marketplace kayak gitulah, semacam Shopee atau apa, jadi tinggal mau beli barang apa masuk sudah dalam ada di situ sistem ya. Itu sehingga potensi korupsi di pengadaan barang dan jasa itu semakin lama semakin diperkecil. Nah, jadi merubah sistemnya. Begitu juga dengan misalnya rekrutmen pegawai PNS, ASN atau di BUMN BUMD,
saat ini kan sudah bisa melalui online, misalnya pendaftaran melalui online, tapi memang tesnya nanti ada tahap. Maka sistemnya dibuat sedemikian rupa supaya mencegah adanya korupsi tadi itu. Setransparan mungkin gitu terus ya. Itu yang pertama. Yang kedua, memperkuat posisi-posisi dari pengawas. Kalau kita di kejaksaan itu namanya bidang pengawasan. Maka dari hal-hal yang untuk mencegah itu kita ada namanya kontrol aplikasi kinerja. Kalau di kami itu ada namanya aplikasi apa kita itu di kejaksaan mobile maupun di aplikasi CPD itu. Maka kita akan kelihatan maupun CMS ya di bidang maupun setiap bidang itu ada nama CMS. Jadi akan ketahuan dan transparan, akan dipantau oleh pusat. Misalnya ini si Pak Triagung lagi nangani perkara narkoba misalnya. Oh, ini akan ketahuan nih berapa tuntutannya, berapa putusannya. Jadi nggak ada lagi diminimalisir transaksional perkara gitu. Sama juga misalnya di beberapa instansi itu kan memang ada beberapa sistem-sistem kinerja yang memang ASN lah khususnya itu memang dipantau terus bagaimana kinerjanya, bagaimana mengantisipasi itu, sistem pengawasannya seperti apa. Kalau misalnya saat ini di pemerintah daerah ada inspektorat yang melakukan pengawasan terhadap satuan-satuan kerja di daerah, maka memperkuat sistem pengawasan itulah menjadi menjadi salah satu trigger untuk bisa mencegah korupsi tadi itu. Dan yang lainnya mungkin misalnya di rekrutmen bagaimana pejabat-pejabat maupun ASN bagaimana bisa transparan, bagaimana bisa yang punya akuntabilitas, bagaimana punya sikap-sikap yang tidak koruptif. Nah, itu yang mungkin bagian dari sistem pencegahan di Indonesia. Iya. Jadi sistem digitalisasi ini sudah marak gitu ya, semuanya dilakukan secara termasuk digital. Desa ya kemarin ya. Desa sekarang saat ini kan yang sistem Siskuides. Jadi keuangan desa itu tidak bisa lagi diatur belanja sendiri, kadesnya belanja sendiri. Diambil tunai tidak jadi uang itu sudah langsung ditransfer rekening langsung masuk ke misalnya misalnya dia mau bangun jembatan langsung ke toko bangunan untuk dieksekusi langsung dibelanjakan. Jadi tidak lagi selaku manual gitu ya, nggak bisa lagi. Nah, jadi sistem-sistem itulah yang sudah mulai mengantisipasi adanya. Iya, mungkin sebagai closing statement ini Pak Mujib dan juga Pak Agung ya, supaya pencegahan tindak pidana korupsi ini memang benar-benar efektif kita lakukan sehingga Indonesia ini semakin lama semakin makmur gitu ya, karena Indonesia kan punya kekayaan sangat luar biasa. Silakan Pak Agung dulu. Ya, baik. Kalau dari saya untuk secara umum ya, jadi memang kita harus tanamkan dari awal anak-anak kita dari kecil, yaitu dari bagaimana dia sekolah, dia tidak korupsi terkait dengan uang jajan, dia tidak korupsi waktu, dan itu harus ditanamkan dari awal. Ketika hal yang kecil atau mencontek, itu ketika dari awal-awal itu diremehkan, nanti efek dari kedepannya itu akan terjadi. Dan kemudian kalau terkait sebagaimana unsur korupsi tadi adalah perbuatan melawan hukum, jadi kita harus memahami aturan, khususnya untuk biasanya yang menjadi subjek, sambil contoh dari pejabat-pejabat dari pemerintah daerah ataupun desa, yaitu pahami aturannya dulu. Ketika kita tidak memahami aturan yang sudah ada dan muncul kerugian keuangan negara yang menguntungkan golongan atau dirinya atau korporasi, itu akan terpenuhi unsur deliknya. Saya kasih contoh misalkan di pemerintah daerah. Ini yang rentan itu adalah terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Yang pertama adalah pahami aturan, yaitu terkait dengan Peraturan PP nomor 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Itu harus diatur. Ketika tidak berpedoman dengan ini dan muncul kerugian keuangan negara, itu akan menjadi delik pidana. Kemudian terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa, ini yang menjadi rentan sekali muncul atau tumbuhnya
tidak pidana korupsi, yaitu aturan terkait dengan Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa yang sebagaimana telah diubah nomor 12 tahun 2021. Kemudian untuk di pemerintahan desa, dan ini sangat penting pahami aturannya, yaitu peraturan LKPP. Kalau secara nasional itu nomor 12 tahun 2019 tentang pedoman penyusunan tata cara pengadaan barang dan jasa di desa. Kemudian untuk pengelolaan keuangan desanya, Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Dan ini yang terbaru, sekarang di desa itu kan dimarakkan untuk menaikkan atau memproduktifkan badan usaha milik desa. Pahami aturan, yaitu peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2021 tentang badan usaha milik desa. Ketika ini sudah dipahami dan dalam diri kita sudah ada kedisiplinan, insya Allah kita akan terhindar dari perbuatan korupsi. Begitu. Oke, luar biasa. Baik, Pak Mujib Syarif SHMH, Kasih Intelijen Kejari Sragen. Saya boleh nambah satu? Boleh, silakan. Tadi udah lengkap banget Pak Triagung menyampaikan closing statement. Saya tak kasih kata-kata yang ini deh. Saya mau mengutip dari salah satu filosof Cina. Gini, luar biasa, perhatikan pikiranmu, karena pemikiran akan berkembang menjadi kata-kata. Perhatikan kata-katamu, karena kata-kata akan berkembang menjadi perilaku. Perhatikan perilakumu, karena perilaku akan berkembang menjadi kebiasaan. Perhatikan kebiasaanmu, karena kebiasaan akan berubah menjadi karakter. Dan perhatikan karaktermu, karena karakter dapat menentukan nasibmu. Jadi berhubungan dengan korupsi tadi. Hati-hati. Sangat ya. Ini perilaku kita, karakter kita ini harus tetap dijaga. Baik Pak Mujib, Pak Agung, terima kasih sudah hadir bersama kami di Jaksa Menyapa. Selamat melaksanakan tugas dan bisa melaksanakan amanah ini dengan sangat baik dan membanggakan ya. Amin. Ya, dan pendengar, hanya sampai di sini Jaksa Menyapa bersama Kejaksaan Negeri Sragen bersama narasumber Mujib Syarif SHMH, Kasih Intelijen Kejari Sragen, dan juga Triagung Santoso SH, Kasubsi B Intelijen Kejari Sragen. Saya Wiwi Martani bersama seluruh tim mengucapkan terima kasih dan kita akan jumpa kembali di lain kesempatan. Jaksa Menyapa berjalan bersama.